Jumpa lagi dengan saya, presenter Singa Aswaja. Kali ini, kita akan mendengar salah satu ocehan Ustadz kelompok sebelah, yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat di langit. Dia mengatakan bahwa Allah punya tempat. Mungkin seperti layaknya manusia bertempat dan punya rumah. Silahkan dengarkan video Ustadz ini baik-baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah itu di mana? Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah mengatakan, Allah bersemayam di atas ars. Allah mengatakan, Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Banyak ayat. Allah berfirman, Sabbih isma rabbikal a'la. Arti bertasbihlah kamu kepada Allah yang maha tinggi. Jelas Allah berada di atas. Nasnya jelas, ratusan ayat, bukan satu, ratusan ayat. Ratusan ayat. Tapi orang mengatakan begini, Allah itu nggak di langit. Allah itu nggak di bawah. Allah itu di mana-mana. Ini orang nggak punya adab yang seperti ini. Tidak punya adab kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah di langit, dia mengatakan Allah di mana-mana. Dengan tegas Ustadz ini mengatakan bahwa Allah itu berada di langit. Lalu, dia meyakinkan kepada jamaahnya bahwa yang mengatakan Allah di atas adalah Allah sendiri. Awas hati-hati, kata-kata seperti inilah yang membuat orang awam terdoktrin, sehingga percaya begitu saja, seakan-akan kalimat itu benar adanya. Padahal, kalau kita teliti dengan cermat, di dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan dengan jelas bahwa, Aku adalah Allah, bertempat di langit. Allah hanya mengatakan, Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Bukan Allah sebagai zat yang berada di langit. Dan tidak ada satu lafaz pun dalam Al-Quran, yang menyatakan dengan jelas, bahwa Allah sebagai zat berada di langit, atau di arasy. Silahkan Anda simak juga apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video berikut ini. Kaidah tanzihun min sifatil makhluk. Allah masih dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh sama. Sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk, itu artinya ketuhanan, sifat uluhiyah Allah, itu hilang di situ. Makanya kita menolak misalnya, misal, ya maaf, Tuhan lebih daripada satu. Karena yang lebih daripada satu sifat makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan melahirkan. Sedangkan sifat Allah mesti beda dengan makhluk. Lam yalid walam yulad. Jadi ketika ada yang mengakui Tuhan, Tuhannya sempat dilahirkan, atau lebih daripada satu, kita tolak. Karena itu sifat makhluk. Apalagi yang lebih lemah daripada makhluk. Misal, baik Tuhan berwujud manusia. Mesti pada perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Misal, Tuhannya dari patung. Patung aja dibuat manusia. Patung lebih lemah daripada manusia. Bagaimana mau dijadikan sebagai Tuhan? Anda yang bikin, Anda yang nyembah. Nah, bagaimana di sini? Lemah sifatnya di situ. Karena itu ketika beda sifat dengan makhluk, itulah yang disebut dengan khalik. Itu yang disebut dengan khalik. Di antara sifatnya apa? Nih, karena makhluk itu menempat. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sekalipun dikatakan itu, tapi tetap jangan dipahami sebagai sifat makhluk. Misal, kita ambil dari pendapat yang sangat populer. Sekarang ada dua pertentangan. Asal keduanya itu bagus. Dari sini misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ke atasnya ketika mengatakan, ya misalnya Allah 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Apakah mengatakan kemudian bertempat? Lihat baik-baik. Beliau katakan, ini ada makhluk di bawah di bumi, di atas ada makhluk di langit, atas paling tinggi makhluk tertingginya arasy, dan di atas makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala. Dipahami uluwun itu tinggi di atas makhluknya, tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Jadi mengatakan Allah tinggi di atas makhluknya. Persis sama Al-Asy'ari mengatakan Allah tidak menempat. Allahu kana wa lam yakun lahu makan. Tidak ada tempat, karena yang butuh tempat itu makhluk. Kaidah tanzihun min sifatil makhluk. Allah masih dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh sama. Sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk, itu artinya ketuhanan, sifat uluhiyah Allah, itu hilang di situ. Makanya kita menolak misalnya, misal, ya maaf, Tuhan lebih daripada satu. Karena yang lebih daripada satu sifat makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan melahirkan. Sedangkan sifat Allah mesti beda dengan makhluk. Lam yalid walam yulad. Jadi ketika ada yang Dan jangan lupa, bandingkan juga argumentasi yang dikemukakan oleh Ustadz Abdus Somad berikut ini. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustadz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu. Berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras, di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada.
Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sit, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sit 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Dr. Randus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Dr. Randus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Dari semua video yang saya tampilkan, maka bisa disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid tentang Allah berada dan bertempat di langit adalah hanya doktrin belaka, menggiring jamaahnya untuk percaya rumah Allah. Padahal mengetahui di mana Allah berada adalah hal yang tidak menambah iman sama sekali. Justru akan membuat orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita tahu, Allah sendirilah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, dari sini kita sebagai makhluk yang memiliki akal, tentu harus mencerna akidah ini baik-baik. Jangan sampai akidah kita keliru, sehingga akan menjadikan kita sebagai manusia yang cacat akidah. Semoga Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita semua dari akidah yang menyimpang.